kita lanjut ke proses penjahitan berikutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke proses penjahitan section kedua, di sini kita perlu untuk mengobras beberapa bagian dari rok sesuai ini sebelum kita menyelesaikan ke proses berikutnya. Seperti di sini kita akan mengobras di bagian kampuh dari tengah belakang atau kampuh di sepanjang kampuh resleting dan juga kampuh dari belahan timpahan di bagian belakang. Karena nanti kita akan menjahit dan menyelesaikan belahan timpahan bagian belakang ini, jadi kita perlu untuk mengobras pinggiran dari belahan ini terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menjahit dan menyelesaikan belahan tersebut, dan juga sebelum kita memasang resleting dari rok sesuai ini. Kalau kamu tidak punya obras di rumah, kamu bisa menyelesaikan atau merapikan pinggiran dari rok ini dengan cara dijahit kecil, atau juga bisa diselesaikan dengan sistem penyelesaian rompok atau diberi bisban. Kemudian kamu juga bisa menggunakan teknik tusuk veston atau tusuk balut, apapun itu terserah kamu, yang penting pinggiran dari kain ini bisa rapi dan serat-serat benangnya itu tidak keluar kemana-mana. Kamu juga bisa menggunakan jahitan zigzag. Kalau kamu di rumah ada mesin portabel, kamu bisa menggunakan model jahitan zigzag untuk merapikan bagian pinggiran dari kain ini. Seperti ini. Di sini aku menggunakan obras dan hasilnya seperti ini. Kita akan obras terlebih dahulu, lalu kita akan lanjut ke tutorial penjahitan berikutnya. Nah, setelah kita sudah selesai dengan pengobrasan pola rok bagian belakang ini, selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian dari belahan overlap atau belahan timpahan di bagian belakang. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan resleting di bagian belakang rok ini. Nah, untuk penyelesaian belahan overlap atau belahan timpahan di bagian belakang ini, caranya gampang saja. Di sini aku sudah buatkan tutorial yang cukup jelas. Nah, di sini kita perlu untuk menyatukan timpahan ini di area kampuh pola rok di bagian kanan, karena kanan tutup kiri kan ini. Jadi kita akan rekatkan timpahan sebelah kiri ini ke area kampuh resleting rok di pola rok belakang bagian kanan. Tapi kita tidak boleh menjahitnya tembus ke permukaan rok karena nanti akan jelek hasilnya. Jadi kita akan kaitkan di sepanjang kampuh pola rok belakang sebelah kanan saja tanpa tembus ke area depan. Nah, di sini untuk merapikan hasilnya, kain yang tadinya aku potong secara diagonal, di sini aku lipat sedikit, aku masukkan ke dalam, lalu aku lipat ke samping seperti ini, dan nanti aku akan jahit di tepian sini ini. Jadi agar posisi dari guntingan diagonal itu tidak terlihat, agar hasilnya pun bisa lebih rapi. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video ini. Nanti kita akan jahit di area kampuh ini tanpa tembus ke area depan sini. Nah, di sini kita akan amankan dulu posisi dari belahan timpahan ini dengan menggunakan jarum pentul agar nanti ketika dijahit posisinya itu tidak bergeser. Nah, sebaiknya setiap kali kita ingin menjahit sesuatu, kita cek terlebih dahulu bagaimana penampakannya sebelum kita menjahit suatu titik tersebut. Apakah sudah pas atau belum? Kalau belum ya disesuaikan, dipaskan lagi. Kalau memang sudah pas, ya kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini penampilan luarnya sudah bagus, jadi kita tetap akan jahit di posisi ini tanpa tembus ke area luar. Berikutnya kita akan persiapkan untuk menjahit dan merekatkan pola saku dari kantong saku dalam kita ke bagian pola rok bagian depan. Kita akan persiapkan untuk menjahit sisi bawah dari kantongan saku terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan rekatkan kantongan dari saku dalam tersebut ke bagian pola depan rok di bagian sisi samping dan juga di bagian lingkar panggul. Nah, tips sebelum merekatkan pola dari kantong saku dalam ini ke pola rok bagian depan, sebaiknya setelah kita menjahit sisi bawah dari pola kantong saku kita, sebaiknya obras terlebih dahulu, baru kita rekatkan kantongan tersebut ke bagian sisi samping dan juga sisi atas di sepanjang lingkar pinggang. Lanjut, kita sekarang ke mesin jahit. Sekarang kita akan selesaikan di bagian belahan timpahan belakang. Nah, di sini kita akan rekatkan bagian timpahannya ke kampuh pola rok belakang bagian kanan.
Karena ini kan posisinya kanan menutup kiri. Jadi kita akan rekatkan timpahan tersebut ke kampuh pola belakang bagian kanan. Sebelum kita menjahitnya, sebaiknya kita cekris dulu di sini. Kita rapikan kampuhnya agar kecil dan juga rapi seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini. Lalu perhatikan cara menjahitnya. Jadi di sini kita akan jarumi terlebih dahulu. Lalu kita akan buka di bagian kampuh resleting tersebut dan kita akan jahit merekat. Kita akan rekatkan antara kampuh resleting dan juga timpahan belahan tersebut tanpa terlihat dari permukaan rok atau di bagian pola rok belakang. Jadi tanpa terlihat dari atas. Jadi jahitan ini hanya menempel di bagian kampuh resleting saja tanpa tembus ke bagian permukaan rok belakang. Perhatikan video berikut ini untuk tutorial penjahitan timpahan belahan bagian belakang seperti ini. Jadi kita akan pegang di sepanjang kampuh resleting pola belakang rok sebelah kanan, lalu di sini kita akan buka dan kita akan jahit. Kita akan rekatkan timpahan tersebut ke kampuh resleting dari pola rok belakang bagian kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Bisa sama-sama kita lihat di sini. Jadi jahitannya hanya menempel di bagian kampuh resleting di pola belakang rok sebelah kanan tanpa tembus ke area permukaan rok bagian belakang. Nah, jadi seperti ini hasilnya ketika sudah selesai dijahit. Untuk bagian ujung belahan ini, jika kamu ingin jahitannya itu kuat, tidak gampang robek, kamu bisa menindasnya sedikit atau kamu bisa menggunakan jahitan zigzag, terus kamu mepetkan, jadi nanti bentuknya itu seperti bordiran. Itu digunakan untuk mengunci bagian ujung belahan agar tidak mudah robek saat rok dikenakan untuk berjalan. Selanjutnya kita akan jahit di bagian saku. Tapi sebelum kita menempelkan kantong saku dalam ini ke pola rok depan, sebaiknya kita akan jahit terlebih dahulu sisi bawah dari kantong saku ini, kemudian kita obras terlebih dahulu. Seperti ini, lalu lakukan proses yang sama pada saku yang satunya. Nah, di sini aku belum mengobras bagian sisi bawah dari kantong saku ini. Jadi nanti aku akan sisakan sedikit di bagian ujungnya itu, tidak langsung aku jahit sampai selesai. Karena nanti ini untuk jalan pengobrasan sisi bawah tersebut. Jadi di sini aku akan mulai menjahit dan merekatkan pola dari kantong saku sembunyi tersebut ke pola rok bagian depan, baik di sisi samping area panggul maupun di sisi atas di bagian garis lingkar pinggang. Berikut ini merupakan tutorial dari proses penjahitan kantong saku dalam ke pola dasar rok bagian depan. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, jadi seperti ini cara menjahitnya. Nah, di sini kantong dari saku dalam ini sudah merekat ke pola rok bagian depan dan ini merupakan lubang dari kantong saku dalam kita. Selanjutnya, lakukan proses yang sama pada saku yang satunya. Nah, jadi seperti ini. Dalam video ini kita sudah menyelesaikan belahan timpahan di bagian belakang, kemudian kita juga sudah menyelesaikan kedua dari saku dalam kita. Berikutnya kita akan masuk ke pengepresan kedua atau penyetrikaan yang section kedua, dan lanjut kita akan melanjutkan proses penjahitan rok sesuai ini. Langsung saja kalau begitu, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.